Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di pembelajaran pertama kali ini kita akan membahas kajian materi pembelajaran tentang mari belajar surat Al-Falaq. Sebelum masuk ke materi, kita akan mempelajari secara umum yaitu Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai pedoman hidup bagi manusia. Kita sebagai orang Islam dan juga orang yang beriman, maka berkewajiban untuk belajar dan memaknai isi dari kandungan Al-Quran serta diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran surat Al-Falaq lebih lanjut, maka kita yang pertama akan membaca dan mengartikan Quran surat Al-Falaq. Sebelum itu, kita akan awal dengan bacaan ta'awud serta basmalah langsung kepada surat Al-Falaq. Kita mari membaca bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Berikut penjelasan dari makna yang terkandung dalam Quran surat Al-Falaq. A. Quran surat Al-Falaq merupakan surat Makkiyah karena diturunkan Allah di kota Mekah. B. Kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan. C. Kejahatan-kejahatan yang perlu diwaspadai oleh orang yang beriman antara lain kejahatan malam, kejahatan tukang sihir, dan kejahatan orang yang dengki. Contoh dari kejahatan malam yaitu kejahatan dari binatang melata seperti ular, kalajengking, dan hewan yang berbahaya lainnya. Kejahatan tukang sihir, contohnya dukun santet dan juga orang-orang yang jahat seperti pencuri, perampok, pembunuh, dan lain-lain. Kejahatan orang yang dengki, contohnya orang yang selalu memfitnah kita, akhirnya terjadi kejahatan yang tidak kita sangka dari sebelumnya, maka kita akan terkena dan bisa kita dibunuh oleh orang yang dengki, karena mereka selalu iri dari apa yang kita punya. Macam-macam kejahatan sesuai kandungan Quran surat Al-Falaq. A. Kejahatan malam, contohnya binatang melata, jin, dan manusia. Ular itu juga termasuk kejahatan malam yang bisa masuk sewaktu-waktu di dalam rumah kita. Kadang kita tertidur terus terganggu oleh binatang yang melata dan juga binatang melata lainnya seperti kalajengking maupun yang berbahaya lainnya. Kemudian kejahatan dari jin. Jin itu adalah makhluk Allah yang gaib yang tidak bisa dilihat oleh mata. Terkadang kita tidur maupun kita terjaga, tetap bisa kemungkinan terganggu oleh bangsa jin.
Kenapa? Karena jin itu sewaktu-waktu bisa menggoda manusia yang di rumahnya tidak senang dibuat untuk mengaji Al-Quran, tidak senang dibuat untuk sholat, dan tidak senang dibuat untuk berbuat kebaikan lainnya. Akhirnya jin itu merasa nyaman dan bisa menjadi penghuni di rumah kita. Akhirnya terkadang seperti pocong, kuntilanak maupun tuyul itu menampakkan dirinya di rumah kita. Akhirnya kita merasa tidak nyaman. Akhirnya kita bisa pindah dari rumah kita. Kemudian kejahatan dari perampok yang harus kita waspadai di mana saja. B. Kejahatan tukang sihir atau dukun santet atau yang bisa disebut sebagai penyamun. Kita sebagai manusia biasa tidak akan pernah tahu kapan kita akan diserang oleh yang namanya tukang sihir, karena mereka disuruh oleh orang lain yang benci kepada kita agar apa yang kita miliki menjadi musnah, dan juga kita akan dijadikan mereka sebagai tumbal untuk kekayaan mereka. Contoh, orang yang terkena sihir: 1. Ia sakit secara tiba-tiba dan tak bisa disembuhkan secara medis. 2. Ia sakit seperti orang stres, bahkan bisa gila. 3. Ketika ia tinggal di rumah, ia merasa tidak nyaman. 4. Keluarga yang terkena sihir biasanya tidak akan harmonis karena sering adanya pertengkaran. 5. Usaha dagang yang ia punya bisa menjadi bangkrut tanpa sebab. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman harus memiliki benteng, yaitu iman yang kuat, Islam yang kuat, dan juga takwa kepada Allah untuk selalu membaca Al-Quran dan rajin beribadah. C. Kejahatan orang yang dengki. Kita sebagai manusia biasa tidak akan luput dari yang namanya iri dan dengki sifatnya orang lain. Ciri-ciri orang yang iri dengki kepada kita ataupun kepada siapa saja. 1. Ia merasa tidak suka dengan apa yang dimiliki orang lain. 2. Ia selalu merasa kurang terhadap apa yang ia miliki. 3. Berusaha memfitnah orang yang ia iri kepada orang lain. Nah, di sini kita akan paham bahwasanya iri dan dengki itu adalah sifatnya setan yang selalu membuat kebohongan, yang selalu membuat fitnah, yang selalu membuat berita yang tidak benar dan diceritakan kepada orang lain agar orang lain tidak suka kepada kita. Maka sikap kita harus selalu waspada dan tetap berdoa kepada Allah. Berikut kesimpulan materi belajar Quran surat Al-Falaq. 1. Pertama, rajin berdoa dan beribadah kepada Allah. 2. Memohon perlindungan hanya kepada Allah. 3. Selalu berbuat baik kepada siapa saja. Rajin membaca Al-Quran di mana saja dan kapan saja. Kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa harus selalu membaca, rajin beribadah agar Allah dijauhkan dari segala saja dan kapan saja bahaya, serta dari makhluk yang terlihat maupun yang tak terlihat, dan terima kasih di dunia dan di akhirat. Sekian penjelasan dari Pak Fahmi Yahya. Semoga ilmunya bermanfaat dan membawa berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.